Alkisah di wilayah Kadumbul, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik jelita bernama Rambukahi. Kecantikannya ini terkenal hingga di seluruh pelosok tanah Humba, sehingga begitu banyak pemuda bangsawan, walau didesak oleh kedua orang tuanya untuk memilih salah satu di antara para raja ataupun pemuda yang kaya raya, Rambukahi tetap tak berpikir untuk menikah dengan salah satu di antara para pemuda kaya itu. Kau ini Rambu, kau sudah umur berapa toh? Kenapa kau belum mau juga untuk nikah-nikah? Padahal setahunya Ina ini banyak sekali laki-laki yang mau dengan kau. Apa nih Ina dia? Ina pikir nikah tuh gampang kok Ina. Saya cuma mau nikah dengan laki-laki yang saya suka Ina. Aduh Rambu, cinta itu lama-lama nanti dia bertumbuh juga. Iya ama dan Ina memang tidak pernah mengerti sama perasaan. Namun sebagai seorang gadis yang beranjak dewasa, Rambukahi tetaplah seorang manusia yang bisa jatuh hati, dan diam-diam Rambukahi telah melabuhkan hatinya pada seorang pemuda biasa yang sekampung dengannya. Diawali pertemuan di pinggiran kampung ketika lagi mencari kayu bakar. Pada saat itu Rambukahi sangat kewalahan mengumpulkan kayu-kayu kering. Tanpa disadarinya, seorang pria datang menghampirinya. Mari sini saya bantu. Biar sumbu. Tidak apa-apa. Biar sumbu. Beratin umbu. Makasih umbu. Dengan rasa malu dan sungkan, akhirnya Rambukahi menerima tawaran dari pemuda yang bernama Umbu Dilu. Dengan langkah tegap, pemuda itu memanggul kayu-kayu kering tadi sambil menuju rumah Rambukahi. Sempat pula mereka saling berkenalan. Oh iya, Rambu nggak masuk? Saya Rambukahi. Kalau umbu nama apa? Saya Umbu Dil, panggil saja Umbu. Iya umbu. Semenjak kejadian itu, Rambukahi dan Umbu Dilu semakin sering berjumpa. Terkadang Rambukahi menemani Umbu Dilu yang sedang menggembala ternak, atau Umbu Dilu menemani Rambukahi yang sedang mencari kayu bakar. Umbu, gimana sih kita hubungannya umbu? Makin hari pemuda dan pemudi itu semakin dekat dan mesra. Kemesraan ini tercium oleh kedua orang tua Rambukahi, dan kedua orang tua Rambukahi sempat memperingatkan Rambukahi bahwa Umbu Dilu hanya berasal dari kabisu biasa-biasa saja, berbeda dengan para pemuda yang berasal dari kaum bangsawan maupun maramba. Hehehe, kamu lihat dulu itu Umbu dengan Rambu sana tuh, yang sampai dua pacaran ini. Kenapa dong bisa pacaran kasta biasa kan? Tahu lagi. Padahal dia mama larang itu. Punya jam pacaran yang kasta biasa, apalagi orang kasta tinggi gitu tuh. Orang pandang semua pacaran dengan Umbu yang hanya gembala kambing. Oh iya ya. Siapa lagi antar Rambun? Laki-laki siapa yang sama dengan dia? Sore ama. Kau masuk di dalam, coba. Terus, Ama. Terus, cepat. Ama, saya lihat ini Rambukahi, dia punya gerak-gerik ini macam mencurigakan. Dia kayaknya ada dekat dengan Umbu Dilu. Iya ini, saya lihat-lihat juga ini Umbu Dilu dengan Rambun sering ketemu.
Atau jangan-jangan betul Ina yang Ina bilang ini? Aduh, Ama, jangan sampai. Ina tidak suka memang. Umbu Dilu itu hanya gembala saja, Ama. Tunggu sini, Ama. Biar Ina panggil ini Rambu supaya kita tanya langsung sama dia. Rambu? Rambu? Iya, Ina. Mari sini dulu. Ada yang Ina dan Ama mau tanya ini. Oh, tunggu Ina, tilam. Ada apa tuh, Ina? Rambu, Ina lihat ini. Macam engkau ada dekat terus dengan itu laki-laki yang gembala hewan. Betul ini, Rambu? Memangnya salahnya di mana tuh, Ina? Dia juga laki-laki baik. Dep nama tuh Umbu Dilu. Bukan begitu Rambu. Sudah banyak laki-laki yang kaya, mapan, yang mau dengan Rambu. Tapi kenapa Rambu harus pilih sama Umbu Dilu yang dari kalangan biasa begitu? Rambu tidak pikir Rambu masa depan nanti ke depan kok? Aduh, Ama. Iya. Ama dong memang egois, tidak pernah pikir juga kita pun perasaan. Tolong, kasih juga kebebasan tuh, Ama. Ina, saya juga mau pilih laki-laki yang saya sayang. Saya tidak bisa nikah dengan laki-laki yang saya mau. Namun Rambu Kahi sudah terlanjur jatuh hati pada Umbu Dilu, seorang pemuda yang selalu menemaninya. Kalau cinta sudah bertindak, maka logika menjadi semu. Hingga suatu hari Rambu Kahi mengajak Umbu Dilu untuk melarikan diri dari kampung. Umbu, sebaiknya kita pergi saja dari kampung, Umbu. Saya sudah capek tinggal di kampung setiap hari. Mama dan bapak ini hanya marah-marah saja sama saya. Dong paksa terus saya nikah nih, Umbu. Mas sudah. Wajar saja Eri. Mereka yang mau lamar Eri itu dari keluarga kaya semua. Kita bersabar saja Eri. Apa maksudnya Umbu bilang bersabar? Atau Umbu sudah perempuan lain lagi? Bukan begitu Eri. Saya ini tidak mau. Hanya gara-gara saya hubungannya Eri dengan Ina Ama di rumah rusak. Baik sudah kalau memang begitu. Biar susah saja pergi sendiri tinggal di kampung. Saya setiap hari bosan. Saya bosan sekali dengar bapak mama omong kapan nikah, kapan nikah. Nikah sudah dengan laki-laki kaya. Saya bosan. Biar susah pergi sendiri di kampung. Maksudnya Eri? Sabar Eri. Eri tidak boleh ambil keputusan begitu Eri. Kita bisa lalui ini semua Eri. Apa kau? Memang kau sama saja dengan semua orang. Kau tidak pernah mengerti perasaan perempuan. Baik sudah Eri. Kalau memang itu yang Eri mau, kita ke Wejelu saja. Di sana ada saya punya tuya. Kita ke sana saja. Oke. Kalau begitu kita pergi tepat tengah malam. Baik Eri. Kita ketemu di tempat biasa di pinggiran kampung. Iya, kita ketemu di sana. Terima kasih Umbu. Umbu sudah ikut sampai keputusan ya. Iya Rambu. Iya. Rambu, ini ada anak Ida, Rambu pakai. Ini juga ada 2 memoli untuk Rambu, peninggalan dari sebelum malam. Rambu simpan untuk pegangannya Rambu. Iya Umbu. Saya akan simpan ini dan saya akan bawa ini untuk bidik. Makasih Umbu ya. Tepat tengah malam di pinggiran kampung, Umbu Dilu telah menanti kedatangan Rambu Kahi. Namun wanita yang dinanti-nantinya tak jua datang. Hingga subuh terdengarlah teriakan Rambu Kahi. Ina, Omar. Mar sudah lihat Umbu tar mau lari dengan Rambu tuh. Aduh, mari sudah. Mari Bapak. Dari kejauhan terlihat Rambu Kahi sedang berlari ke arahnya. Namun isyarat 2 tangan Rambu Kahi memberi pesan agar Umbu Dilu segera menjauh. Rambu? Rambu? Namun Umbu Dilu tetap tak peduli. Ia tetap pergi menyongsong Rambu Kahi. Tetapi ketika mendekati Rambu Kahi, segerombolan pemuda kampung telah menghunus parang menghalangi dia. Siapa lagi yang berani? Umbu Dilu pun tak mau kalah.
Seorang sesepuh di kampung itu ditunjuk untuk mengadili Umbu Dilu dan Rambu Kahi tentang kejadian yang dianggap keterlaluan. Setelah melalui proses yang panjang dan berdiskusi dengan orang tua Rambu Kahi, akhirnya sesepuh kampung itu mengambil keputusan. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, para pemuda kaya dan beberapa orang raja yang memang ingin memiliki Rambu Kahi datang ke kampung itu. Hari ini saya mau lihat sendiri itu laki-laki miskin dihukum yang berani bawa lari sama Rambu Kahi. Betul sekali. Saya mau lihat juga mencari dari apa hukum. Kita lihat saja Rambu Kahi dipilih suami siapa. Dengan ini, saya selaku hakim di pengadilan adat ini memutuskan memberikan sanksi kepada Umbu Dilu untuk dibuang ke hutan larangan di wilayah Hahar, tepatnya di bawah kaki Gunung Meja. Namun berbeda dengan Umbu Dilu, dia cuma tertunduk lesu, tak bisa berkata apa-apa. Baginya, ini adalah takdir dari Tuhan yang harus dijalaninya dengan Dan untuk ikhlas. Rambu Kahi, dalam waktu 3 hari, Keputusan dia ini harus jelas bisa membuat Rambu memutuskan Kahi dengan tercengang, laki-laki siapa lantas dia akan meronta-ronta berusaha melepaskan Tidak. diri dari ikatan Saya yang tidak akan membelenggu menikah dengan kedua tangannya. siapapun. Saya hanya akan menikah dengan Umbu Dilu. tidak! Kau Rambu Kahi harus menikah dengan salah satu di antara mereka. Rambu, tidak ada salahnya kau memilih di antara kami di sini. Kami punya segalanya untuk Rambu. Tidak, saya tidak akan memilih siapapun di antara kalian. Saya hanya akan memilih Umbu Dilu sebagai calon suami saya. Kau perempuan Rambu Kahi, apapun keputusannya, kau harus melakukannya. Tidak! Demi tanah yang kupijak, demi angin yang membungkus tubuhku, demi langit yang menjadi atapku, demi petir yang menjadi penopang leluhurku, jika saya tidak nikah dengan Umbu Dilu, saya Tiba-tiba bersumpah langit berdentam sangat saya akan keras. mati bersama petir. Seluruh penghuni kampung dibuat gentar dengan suara gemuruh yang sangat keras, tapi tidak dengan sesepuh kampung. Tidak! Kau harus mengikuti keputusan ini. Rambu Kahi pun jatuh tersungkur. Beberapa pemuda kampung segera mendekati Rambu Kahi ingin memapanya. Namun Umbu Dilu menghalangi mereka. Angkat dia, buang di hutan Gahar. Akhirnya hari itu juga ketika selesai sidang, Umbu Dilu dibawa ke hutan larangan dan dibuang ke dalam hutan. Umbu! 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 Umbu Dilu bangun dan menyadari Rambu Kahi tidak berada di dekatnya. Ia pun segera menyusuri hutan larangan dan mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Berbeda dengan Rambu Kahi, 3 hari setelah pengadilan adat, ia diarak tepat di tengah kampung, disaksikan oleh sesepuh kampung, kedua orang tuanya, dan tak ketinggalan para pria yang ingin melamarnya. Dengan wajah buas, para pria seperti ingin menyantap Rambu Kahi dengan tatapan liar mereka. Setelah menunggu tak berapa lama, sang hakim datang dengan pakaian lengkap. Ia pun bertitah. Dengan segenap kekuasaan, saya selaku hakim di pengadilan adat ini memutuskan mengharuskan Rambu Kahi untuk memilih siapa yang akan menjadi suaminya
pada hari ini di antara laki-laki yang ingin melamarmu. Setelah Rambu menunggu Kahi, lama, belum juga kamu Rambu harus Kahi memilih mengambil siapa yang keputusan, akan menjadi suamimu. dan sesepuh kampung yang menjabat sebagai hakim Rambu Kahi, semakin tidak sabar. kamu harus memilih salah satu di antara mereka. Kalau tidak, saya akan memerintahkan beberapa orang untuk membunuh. Mendengar nama pemuda yang dicintainya, Kalian yang memaksa saya maka untuk api memilih. kemarahan dalam tubuh Rambu Kahi membara. Untukmu, Dengan wahai setengah penguasa berteriak, yang telinganya ia menjawab lebar sang seluas hakim. padang. Jika saya tidak jadi Dengan dengan perlahan Budilu, Rambu Kahi izinkan memandang saya ke atas. untuk lebur dari bumi ini. Sambil berkomat kamit, ia memanjatkan doa Untukmu, wahai pada penguasa alam sesembahan. jagat raya, saya Rambu Kahi ingin lebur dari Suasana dunia ini. semakin penuh ketakutan dan mistis. Dan dengan sekejap, petir yang maha besar menyambar Rambu Kahi, dan tubuh Rambu Kahi pun hancur berkeping-keping. Karena dari potongan tubuh Rambu Kahi yang tercerai-berai mengeluarkan aroma wangi. Serentak penduduk kampung dan pria-pria yang ingin melamarnya saling berebutan potongan tubuh Rambu Kahi. Lalu mereka pergi menjauh, meninggalkan kedua orang tua Rambu Kahi yang menangisi kepergian Rambu Kahi. Lain halnya dengan Embu Dilu. Kabar tentang Rambu Kahi tak sekalipun pernah didengarnya. Kesedihan ini akhirnya menggumpal dalam hatinya tentang kisah cintanya yang tak tersampaikan. Perlahan-lahan ia mulai menangisi Rambu Kahi tanpa henti. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tangisannya tak juga berhenti. Akhirnya, tangisannya menjadi aliran sungai yang besar, dan Embu Dilu pun membatu karena kediamannya selama bertahun-tahun. Embu Dilu sudah membatu, namun tidak dengan tangisannya yang terus-menerus. Aliran sungai besar itu tak pernah sampai ke lautan. Aliran itu masuk ke sebuah lubang yang besar dalam bumi yang pada zaman sekarang sering dikenal dengan sebutan air terjun Gunung Meja.